Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Syafridiansyah, dari S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar penelitian. Pengertian dan tujuan penelitian. Menurut Sugiono, bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Sedangkan tujuan penelitian sendiri menurut Sugiono adalah agar data dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari alasan untuk dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Jenis-jenis penelitian di sini ada 3, yaitu satu, metode kuantitatif, metode kualitatif, dan metode kombinasi. Ciri khas penelitian sendiri ada 3. Yang pertama yaitu bersifat sistematis dan logis. Penelitian harus dilakukan dengan langkah-langkah yang beraturan serta dibuat secara logis dengan tidak memanipulasi hal apapun di dalamnya. Yang kedua yaitu bersifat ilmiah. Penelitian harus menyajikan berbagai data atau temuan fakta agar bisa dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga yaitu efisien dan bermanfaat. Penelitian harus dibuat seefisien mungkin agar mudah dipahami banyak kalangan serta memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu analitis. Penelitian harus dilakukan, dibuktikan, serta dijelaskan melalui proses metode ilmiah. Tidak hanya itu, hubungan sebab akibat antar variabel juga harus diuraikan dengan jelas dalam penelitian. Yang selanjutnya yaitu proses penelitian itu sendiri. Yang pertama adalah mendefinisikan tujuan penelitian. Sebelum kita memulai proses penelitian, langkah pertama yang harus ditentukan adalah tujuan yang ingin kita temukan atau goal. Karena jika ini tidak dilakukan, kita akan kesulitan mencapai proses selanjutnya. Yang kedua yaitu desain penelitian. Kita menentukan apa tujuan dan sasaran dalam proses penelitian kita, kemudian menentukan desain dalam penelitian. Banyak desain dalam sistem informasi, misalnya ada use case diagram, activity diagram, dan lain-lain. Hal ini perlu dilakukan agar kita bisa mengetahui data apa saja yang akan kita sertakan dalam desain. Yang ketiga yaitu sampling. Sampling atau bisa dibilang teknik sampling adalah hal selanjutnya yang harus dilakukan setelah menentukan desain apa yang ingin digunakan. Sampling di sini bukan berarti kita benar-benar menjiplak hasil orang lain, tapi mencari referensi dan mendapatkan ide dari hasil tersebut agar kita bisa menambahkan referensi dan ide ke dalam proses penelitian desain kami. Yang keempat yaitu pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data ini kita akan mengambil data-data yang dibutuhkan dalam penelitian kita. Teknik yang digunakan bisa apa saja dan membutuhkan banyak referensi guna membantu penelitian yang sedang dilakukan. Yang kelima yaitu analisis data. Setelah mengambil data yang dibutuhkan, maka kita harus menganalisa data tersebut. Apakah data ini yang kita inginkan atau data ini bisa saja salah dan lain sebagainya. Analisa terhadap data yang sudah kita kumpulkan ini sangat penting untuk dilakukan, karena jika tidak maka bisa terjadi kesalahan dalam informasi. Yang keenam yaitu kesimpulan dan pelaporan. Setelah selesai mengumpulkan dan menganalisis informasi, selanjutnya kita
perlu membuat kesimpulan dari semua informasi yang kita peroleh. Kemudian membuat laporan dan menceritakan tentang hasil informasi yang kita peroleh kepada yang bersangkutan untuk diselidiki lebih lanjut atau dapat cross check lagi oleh anggota tim yang lain untuk mendapatkan persetujuan dan pendapat yang sama. Perbedaan macam-macam penelitian. Di sini perbedaan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Jika disimpulkan lebih lanjut, metode penelitian kuantitatif lebih berfokus pada data angka dengan instrumen atau alat ukur tertentu. Sementara itu, metode kualitatif bertujuan untuk menjabarkan data analisis secara naratif. Lain halnya dengan kuantitatif dan kualitatif, kombinasi merupakan metode yang digunakan untuk mengombinasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jenis metode teknik analisis data kualitatif. Satu yaitu analisis konten. Metode analisis konten digunakan ketika kamu harus memiliki pemahaman secara utuh atas data penelitian yang dimiliki. Pada penelitian yang mewajibkan kamu memahami keseluruhan data atau penelitian itu sendiri, maka perlu menggunakan teknik ini. Metode ini akan sangat membantumu dalam metode analisis ini. Kamu bisa menggunakan kode warna pada tema tertentu. Yang kedua yaitu analisis naratif. Metode ini berusaha untuk menyampaikan data dengan narasi atau cerita. Tentunya memuat seluruh bagian penelitian, terutama data yang terkait. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian tentang penilaian, emosi, dan banyak lainnya. Yang ketiga yaitu wawancara atau analisis wawancara. Metode yang satu ini terbilang mirip dengan metode analisis naratif. Hanya saja metode analisis wacana lebih berfokus pada konteks sosial, yang mana di dalamnya terjadi interaksi antara subjek penelitian dan peneliti. Yang keempat yaitu analisis kerangka kerja. Metode ini bisa dikatakan sedikit lebih maju dan lengkap dibanding metode yang lain. Metode analisis ini terdiri dari beberapa tahapan antara lain sosialisasi, identifikasi kerangka kerja tematik, coding, charting, pemecahan, dan penginterpretasian. Yang kelima yaitu analisis teori beralas. Metode ini berasal dari analisis satu kasus atau kejadian guna menyusun teori untuk selanjutnya beberapa kasus lainnya ditambahkan untuk dilihat apakah kasus tersebut dapat mendukung maupun berkontribusi terhadap teori. Yang selanjutnya yaitu jenis metode analisis data kuantitatif. Analisis statistik, teknik analisis data kuantitatif banyak digunakan pada penelitian yang datanya dapat diukur atau dinumerikan. Data tersebut juga dapat diolah dengan teknik statistik dan komputasi. Statistika amat lengkap dengan teknik analisis data kuantitatif. Sebagian besar dalam melakukan teknik analisis data ini pasti menggunakan ilmu statistika. Yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif. Metode yang satu ini akhirnya akan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tetapi tanpa membuat kesimpulan dalam menganalisis data. Akan tetapi nantinya akan nampak variabel dependen dan variabel independennya. Setiap variabel penelitian akan diberikan deskripsi jika menggunakan metode ini, di mana nantinya setiap variabel akan memiliki nilainya sendiri. Yang kedua yaitu analisis statistik inferensial. Berbeda dengan analisis statistik deskriptif yang tidak membuat kesimpulan. Dalam analisis ini, kamu diharuskan membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis ini tepat digunakan jika penelitianmu mengambil sampel dari populasi yang lebih luas. Tidak hanya itu, metode analisis statistik inferensial juga menekankan pada proses generalisasi atau proses generalisasi yang lebih luas lagi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu analisis diskriminan. Analisis diskriminan didefinisikan sebagai teknik analisis data yang melakukan pengelompokan atau klasifikasi pada data berdasarkan pengukuran variabel. Teknik ini dapat menemukan alasan yang menjadikan dua kelompok bisa berbeda. Selain itu, teknik ini juga dapat menemukan
dan mengetahui hal baru dari pengukuran variabel tersebut.